episode sebelumnya, karena difitnah telah meracuni sumur dan harus menerima hukuman dari kerajaan, Adirata sebenarnya yakin karena mampu melewati ujian itu. Namun demi menjaga rahasia besar tentang zirah ilahi karena agar tidak terbongkar, Adirata nekat mengaku sebagai pelaku peracunan meski dirinya tidak bersalah. Akhirnya, pelindung desa memutuskan bahwa hukuman akan ditentukan langsung oleh Raja Hastinapura di sidang kerajaan. Dan untuk sementara, Adirata ditetapkan menerima hukuman mati. चलो Mendengar keputusan itu, Rada tak mampu lagi menahan emosinya. Dengan penuh kesedihan dan kemarahan, ia bertanya kepada warga sekitar, apakah tidak ada seorang pun yang akan membela keluarganya. Menurutnya, orang tak bersalah akan mati sia-sia di kerajaan itu. Ia bahkan berkata bahwa rajanya bukan hanya buta, tetapi juga berhati batu. Rada terus memohon pertolongan. Ia bertanya apakah komunitas mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Namun seluruh warga hanya menunduk diam tanpa keberanian untuk menjawab. Melihat keadaan itu, Vibisan segera maju dan memperingatkan Rada agar berhati-hati. Ia berkata bahwa jika ucapan seperti itu sampai terdengar oleh raja, kepalanya bisa dipenggal. Dengan putus asa, Rada bertanya apa lagi yang harus ia lakukan untuk menghentikan kezoliman tersebut. Vibisan mencoba menenangkan keadaan. Menurutnya, satu-satunya jalan adalah menyampaikan kebenaran langsung kepada raja, karena raja tidak mungkin sengaja berbuat tidak adil. राज्यसभा में कोई आने ना पाए द्वार बंद कर दो Rada dan Karna pun segera pergi menuju istana Hastinapura untuk menemui raja. Namun saat mereka tiba, gerbang istana justru ditutup rapat di hadapan mereka. Rada memohon kepada para penjaga agar diberi kesempatan masuk, tetapi penjaga menolak keras dan mengatakan bahwa itu adalah perintah langsung dari Panglima Madanjai. Rada terus memohon, tetapi para penjaga tetap menyuruh mereka pergi. Saat harapan mulai tertutup, Karna tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Sean pun bertanya apa yang akan dilakukan kakaknya. Dengan menatap cahaya matahari, Karna berkata bahwa dirinya akan masuk ke istana. Sean mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk masuk. Namun Karna hanya tersenyum sambil melihat sinar matahari di langit. Menurut Karna, cahaya matahari tidak pernah membutuhkan izin untuk mencapai bumi, bahkan ketika awan mencoba menghalanginya. Hampir saja karena ketahuan oleh penjaga saat memanjat dinding istana untuk masuk ke dalam. Para penjaga mulai curiga karena mendengar suara dari atas tembok. Namun di bawah, Faisali dan Sean segera membantu mengalihkan perhatian mereka. Dengan polos, Faisali berpura-pura meminta maaf sambil berkata bahwa dirinya hanya ingin memanah burung. Penjaga yang kesal langsung mengusir mereka dan mengancam akan menghukum jika mengulanginya lagi. Berkat bantuan Faisali, karena akhirnya berhasil masuk ke dalam istana. Sementara itu, di ruang sidang kerajaan, Adirata sudah berdiri di hadapan Raja Dhritarashtra. Di depan seluruh sidang, Madanjai menyatakan bahwa Adirata sendiri telah mengakui perbuatannya meracuni sumur. Ia juga mengatakan bahwa 15 pandai besi telah meninggal setelah meminum air tersebut. Tiba-tiba suasana sidang dikejutkan oleh suara Karna dari belakang ruangan. Dengan lantang Karna berteriak bahwa semua itu tidak benar. Di hadapan raja, Karna membela ayahnya tanpa rasa takut. Ia berkata bahwa Adirata tidak mungkin melakukan hal seperti itu, karena sendiri berada di dalam sumur dan meminum air tersebut. Jika air itu benar-benar beracun, maka dirinya juga seharusnya mati. Adirata langsung panik dan menyuruh Karna pergi dari sidang, tetapi Karna menolak meninggalkan ayahnya. Karna lalu menjelaskan bahwa air itu adalah anugerah dari Dewa Yaksha, dan saat diberikan kepadanya, air itu tidak beracun. Karena itu, ia yakin semua ini adalah konspirasi dan ayahnya tidak bersalah. Namun Madanjai tetap bersikeras bahwa Adirata bersalah dan harus dihukum mati. Melihat keadaan semakin tegang, Widura maju mendekati Adirata dan bertanya mengapa dirinya mengaku bersalah. Namun Adirata hanya terdiam. Di dalam pikirannya terus terngiang pesan Priyamvada tentang zirah dan anting ilahi Karna yang tidak boleh diketahui siapapun, terutama Kunti. Melihat ayahnya diam, Karna kembali memohon agar Adirata mengatakan kebenaran di hadapan raja. Tetapi Madanjai terus menekan raja agar segera menjatuhkan hukuman mati.
Widura yang bijaksana kemudian mempertanyakan tuduhan tersebut. Ia bertanya, apakah Madanjai benar-benar memiliki bukti bahwa Adirata meracuni air itu, atau semua ini hanyalah balas dendam karena pernah mempermalukannya di sidang kerajaan. Widura lalu meminta raja melihat persoalan ini dari semua sisi sebelum mengambil keputusan. Namun Madanjai kembali bersikeras bahwa Adirata sendiri telah mengaku bersalah. Di tengah perdebatan itu, ternyata Raja Dhritarashtra sedang melamun memikirkan sesuatu, hingga Widura harus memanggilnya kembali. Setelah tersadar, Dhritarashtra berkata bahwa hukuman atas pembunuhan 15 orang memang seharusnya adalah hukuman mati. Tetapi hari itu adalah hari yang sangat penting baginya, karena ia yakin putranya akan segera lahir. Karena itulah, Dhritarashtra merasa tidak sanggup menjatuhkan hukuman mati di hari seperti itu. Dan tepat saat Raja hendak membebaskan Adirata, tiba-tiba seseorang datang membawa kabar dari dalam istana. Ayurvati? Raja Dhritarashtra merasa heran saat mendengar langkah tergesa-gesa Ayurvati memasuki sidang kerajaan. Ia langsung bertanya kenapa pelayan itu terlihat begitu gelisah dan kenapa hanya dia membisu. Dengan penuh harap, Dhritarashtra memerintahkan Ayurvati mengumumkan kabar tentang kelahiran anaknya di hadapan seluruh sidang. Namun dengan tubuh gemetar, Ayurvati akhirnya berkata bahwa Gandhari tidak melahirkan seorang bayi, melainkan hanya segumpal daging. Mendengar kabar itu, Dhritarashtra langsung dipenuhi kemarahan dan kehancuran. Dengan langkah lemas, Raja hendak meninggalkan ruang sidang. Saat itu Widura kembali mengingatkan tentang keputusan hukuman untuk Adirata. Tanpa semangat, Dhritarashtra berkata bahwa dirinya setuju dengan keputusan kepala desa Madanjai. Apapun hukuman yang dipilih Madanjai akan dianggap benar oleh kerajaan. Keputusan itu membuat Karna terkejut dan terpukul. Namun di sisi lain, Madanjai justru tersenyum puas karena dendamnya akhirnya akan terbalaskan. Di kamar kerajaan, Gandhari yang baru saja melahirkan perlahan menangis ketakutan. Namun saat meraba tubuh yang ada di hadapannya, ia langsung menangis ketakutan. Saat Syakuni datang, Gandhari dengan gemetar berkata bahwa itulah anak mereka, anugerah dari Dewa Siwa. Namun Syakuni menolak mempercayainya. Menurutnya itu bukan seorang anak, melainkan hanya segumpal daging dan akhir dari seluruh harapan mereka. Tidak lama kemudian, Dhritarashtra datang ke ruangan itu. Dengan penuh kesedihan, Gandhari bertanya bagaimana mungkin anugerah Mahadewa bisa berubah menjadi seperti itu. Ia tidak percaya Dewa Siwa akan menghancurkan harapan mereka. Seharusnya kelahiran anak itu menjadi awal kebahagiaan, bukan kehancuran mimpi mereka. Sementara itu di ruang sidang, ia yakin pasti masih ada jalan lain dan tidak mengerti bagaimana Raja bisa membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi. Namun Madanjai dengan keras berkata bahwa tidak ada jalan lain lagi. Raja telah memberinya wewenang penuh menentukan hukuman dan ia sendiri yang akan mengeksekusi Adirata keesokan hari. Saat Madanjai hendak membawa Adirata pergi dengan rantai, karena tiba-tiba menahan rantai itu dan berteriak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menghukum ayahnya. Madanjai langsung murka. Ia mengingatkan Karna bahwa ini bukan hutan tempat ia dulu melawan para penghuni suku, melainkan kerajaan Hastinapura. Jika Karna mencoba melawan, maka dirinya harus menghadapi pasukan Gandhar dan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya. Mendengar itu, Adirata segera menghentikan Karna. Dengan mata penuh kesedihan, Adirata meminta satu janji dari anaknya, agar Karna tidak melakukan sesuatu yang membahayakan ibunya dan Shon. Dan demi keluarganya, Karna akhirnya hanya bisa mengangguk dengan terpaksa. Dhritarashtra dipenuhi keputusasaan setelah mengetahui bahwa Gandhari tidak melahirkan seorang bayi, melainkan hanya segumpal daging. Dengan suara lemah, ia berkata kepada Bhisma bahwa nasib telah mempermainkannya. Selama hidupnya ia marah kepada takdir karena dilahirkan buta, tetapi hari itu ia justru bersyukur tidak memiliki mata, sehingga tidak perlu melihat kenyataan pahit tersebut.
Dhritarashtra merasa seluruh kekuatan hatinya telah hancur. Ia berkata bahwa selama ini Bhisma selalu mengajarkan bahwa selama hati tetap kuat, maka tidak ada perjuangan yang terlalu besar. Namun kini dirinya merasa benar-benar kalah oleh takdir. Bhisma dengan tenang menjawab bahwa hati manusia sebenarnya tidak pernah hancur karena peristiwa hidup. Yang hancur hanyalah pikiran yang goyah. Menurutnya, akal memang membangun jalan, tetapi hati memberikan keberanian untuk melangkah. Jika satu jalan tertutup, maka manusia harus menciptakan jalan baru. Namun Dhritarashtra merasa dirinya sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan putus asa, ia meminta Bhisma menunjukkan jalan untuk menyelamatkan harapannya. Bhisma kemudian pergi ke tepi sungai untuk memohon petunjuk kepada ibunya, Ganga. Ia berkata bahwa hari itu dirinya membutuhkan bimbingan. Tak lama kemudian Dewi Ganga muncul di hadapannya. Ganga bertanya masalah apa yang sedang menimpa Hastinapura. Bhisma lalu menjelaskan bahwa penderitaan Dhritarashtra juga menjadi penderitaannya. Ia tidak mengerti bagaimana anugerah 100 putra dari Mahadewa bisa berubah menjadi segumpal daging. Namun Dewi Ganga menjelaskan bahwa anugerah para dewa tidak pernah gagal. Hanya saja manusia sering salah memahami bentuknya. Menurutnya, Gandhari memang tidak melahirkan anak, melainkan benih dari 100 anak. Bhisma terkejut mendengar penjelasan itu. Ganga lalu berkata bahwa benih-benih tersebut harus diberi bentuk manusia oleh Vyasa. Jika Maharesi Vyasa berhasil dibawa ke Hastinapura sebelum matahari terbit, maka 100 anak Dhritarashtra akan lahir. Tetapi jika gagal, Dhritarashtra tidak akan pernah merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Bhisma segera kembali dan menjelaskan semuanya kepada Dhritarashtra. Ia berjanji akan pergi sendiri memohon kepada Maharesi Vyasa agar menghentikan pertapaannya dan datang ke Hastinapura sebelum fajar. Namun Shakuni tiba-tiba menyela. Dengan nada licik ia berkata bahwa orang yang hanya berusaha belum tentu berhasil, sedangkan orang yang benar-benar bertekad akan menemukan jalan apapun rintangannya. Karena itu, Shakuni meminta agar dirinya sendiri yang pergi mencari Maharesi Vyasa. Dhritarashtra pun setuju. Menurutnya, kali ini hasil lebih penting daripada jalan Dharma yang biasa ditempuh Bhisma. Demi nyawa saudaranya dan masa depan Gandhari, Dhritarashtra memerintahkan agar Shakuni yang berangkat. Bhisma lalu menyiapkan sekelompok prajurit pilihan untuk menemani Shakuni. Ia memperingatkan bahwa jalan menuju tempat Maharashi Vyasa sangat berbahaya. Namun siapapun yang berhasil akan diberi hadiah apa saja yang mereka inginkan. Tiba-tiba terdengar suara dari barisan prajurit. Dengan berani, karena muncul dan bertanya, apakah nyawa juga bisa diminta sebagai hadiah. Bhisma terkejut melihat karena berada di sana dan langsung bertanya siapa yang memberi izin seorang anak masuk ke tempat itu. Karena menjawab bahwa dirinya tidak punya waktu untuk menunggu karena nyawa ayahnya sedang terancam. Ia ingin memastikan sendiri bahwa siapapun yang berhasil membawa Maharashi Vyasa benar-benar akan mendapat hadiah. Bhisma menjelaskan bahwa hadiah itu hanya untuk para prajurit. Namun karena tetap bersikeras, ia berkata bahwa dirinya pasti akan menyelamatkan ayahnya. Famin memperingatkan karena bahwa jalan menuju Gua Maharashi Vyasa dipenuhi bahaya, namun karena berkata bahwa dirinya tidak takut mati, ia harus membawa Maharashi Vyasa ke Pata Gandhari agar ayahnya bisa diselamatkan. Sebelum pergi, Karna meminta restu kepada Radha. Dengan penuh kasih, Radha berkata bahwa keyakinan Karna adalah kekuatan terbesarnya. Sementara Shon bertanya bagaimana Karna akan menemukan Maharashi Vyasa, Karna hanya menatap matahari dan berkata bahwa Dewa Matahari akan membimbing jalannya. Di tengah perjalanan, Karna bertemu dengan Shakuni. Dengan heran, Shakuni bertanya apa yang dilakukan anak itu di tempat berbahaya seperti itu. Karna menjawab bahwa dirinya memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Maharashi Vyasa ke Hastinapura. Shakuni menertawakan keberanian Karna dan berkata bahwa jalan itu bukan permainan anak-anak. Namun Karna menjawab dengan tenang bahwa dirinya juga tidak punya waktu untuk bermain. Ia harus menyelamatkan ayahnya dengan membawa Maharashi Vyasa kepada Gandhari.